Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, absen 21, kelas 11 TOIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang naratif teks, deskriptif teks, exposition teks. Nah, yang pertama, definisi atau pengertian naratif teks. Naratif teks adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan kronologis atau saling terhubung. Dan kedua, tujuan naratif teks. Fungsi sosial dari naratif teks adalah untuk menghibur audiens atau pembaca. Maka dari itu, jenis teks yang satu ini cocok untuk anak kecil maupun remaja dan dewasa. Tujuannya adalah naratif teks ini sama dengan recon teks. Tapi kalau naratif teks, ceritanya hayalan, sedangkan recon teks adalah cerita nyata. Dan yang kedua, ciri-ciri naratif teks. Umumnya naratif teks menceritakan sebuah kisah yang sudah terjadi di masa lalu. Dan yang kedua, biasanya teks naratif adalah berupa cerita-cerita yang populer di kalangan masyarakat umum seperti kisah The Mouse, Deer and Crowded, The Rabbit, and Turtle, etc. Pasti kamu sudah tidak asing dengan kedua contoh teks naratif dalam bahasa Inggris tersebut. Naratif teks yang ketiga, naratif teks tak jarang dibagi ke dalam beberapa sekuel, baik yang sederhana maupun kompleks. Artinya ada beberapa teks naratif yang memang ceritanya dibuat secara bersambung atau berkelanjutan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Yang keempat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu ciri yang mencolok dalam teks naratif adalah teks ini bertujuan untuk menghibur pembaca. Selain itu, tujuannya adalah berbagi pengalaman pada audiens. Nah, di sini ada unsur atau kaidah kebahasaan naratif teks. Yang pertama, simple past tense. Yang kedua, action verb. Yang ketiga, saying and thinking verb. Yang keempat, conjunction on time. Yang kelima, adjective. Dan keenam, noun. Nah, di sini yang kedua, kita akan menjelaskan tentang pengertian descriptive text. Descriptive text diartikan sebagai teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan tentang seseorang, tempat, atau suatu benda secara rinci, baik dari segi penggambaran, tubuh, objek, sifat, atau lainnya. Dan yang kedua, tujuan descriptive text, tujuannya adalah descriptive text hanya ada satu, yaitu untuk menggambarkan, mewakili, atau mengungkapkan seseorang atau suatu objek, baik abstrak maupun konteks. Dan yang ketiga, struktur descriptive text. Yang pertama, identification atau pendahuluan. Identification berisi perkenalan atau penjelasan tokoh utama yang akan dideskripsikan. Bagian ini terletak pada paragraf pertama. Nah, dan kedua, description atau penjabaran. Bagian description berisi penjelasan secara jelas dan khusus tentang ciri-ciri, sifat, kebiasaan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan objek yang akan dideskripsikan. Di sini ada ciri-ciri descriptive text. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Descriptive menggunakan simple present tense untuk menjelaskan suatu fakta atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau orang. Dan kedua, menggunakan banyak adjektif. Adjektif dikenal dengan kata sifat, baik-baik, buruk, besar, kecil. Adjektif digunakan karena descriptive text akan menjelaskan sifat-sifat dari suatu benda, manusia, atau binatang. Dan yang ketiga, terdapat relating verb. Relating verb adalah jenis kata kerja yang berusaha sebagai penghubung terhadap penjelasan kata benda yang menjadi subjek, seperti be, have, seem. Dan keempat, descriptive text hanya memiliki satu fokus, yaitu untuk menjelaskan satu objek. Nah, yang terakhir kita akan menjelaskan tentang pengertian analytical exposition text. Exposition text adalah sebuah teks yang menyajikan suatu sudut pandang tentang sebuah isu. Exposition text juga umumnya dapat ditemukan di artikel ilmiah, jurnal, majalah, dan bagian tajuk rencana atau editorial suatu koran atau media massa. Tujuan analytical exposition text, tujuan dari analytical exposition text yakni untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang struktur analytical exposition text. Yang pertama, tesis. Pada bagian ini, tesis adalah bagian yang memberitahu pembaca tentang topik utama, sudut pandang penulis. Tesis selalu bisa kamu temukan di paragraf pertama teks. Dan kedua, argumen. Di paragraf argumen,
Kamu bisa menemukan bagian pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang reiteration. Setelah bagian tesis dan argumen, kita didapatkan tentu saja ditutup dengan kesimpulan atau ration. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.